Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Guna Putri dari FM22B, mahasiswa Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Marketing Komunikasi Farmasi yang diampu oleh Ibu Lina Aliani, MSI, dengan judul Strategis Pemasaran PBF dalam Menghadapi Persaingan. Dengan referensi jurnal Widya dengan berjudul Strategi Pemasaran Perdagangan Besar Farmasi dalam Menghadapi Persaingan dengan Studi Kasus pada PT Mubaraka Jaya Farma dengan penulis Dwi Lityowati, Kartika Indasari, Johan Hursepuni, dan Parlin Tumpal Sinaga pada tahun 2023. Bagian pendahuluan jurnal ini membahas pentingnya strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri farmasi. PT Mubaraka Jaya Farma sebagai salah satu perusahaan farmasi dituntut untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif guna meningkatkan daya saingnya. Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal dalam menghadapi kelemahan serta ancaman pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan melalui analisis SWOT. Kajian literatur penelitian ini mengacu pada konsep dasar strategis pemasaran dan analisis SWOT dalam konteks pemasaran strategis yang tepat dapat membantu perusahaan mempertahankan keberlanjutan usahanya. Teori SWOT digunakan untuk memahami posisi strategis perusahaan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan mendekatkan studi kasus pada PT Mubaraka Jaya Farma. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi langsung. Teknik analisis data dilakukan menggunakan metrik IEF, yaitu Internal Factor Evaluation, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, yaitu ada metrik EF, yaitu External Factor Evaluation, itu mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, yaitu ada analisis SWOT, yaitu menyusun strategis berdasarkan penggabungan faktor internal dan eksternal. Yaitu ada hasil dan pembahasan. Jurnal ini menguraikan hasil analisis faktor internal dan eksternal sebagai berikut. Analisis faktor internal yaitu faktor internal perusahaan yang dianggap sebagai kekuatan meliputi. Yang pertama adalah ketersediaan stok obat dan alkes mendapatkan skor tertinggi yaitu 0,576 dalam metrik IF, yaitu yang kedua adalah tenaga kerja berpengalaman dan kompeten, yaitu mendukung operasional perusahaan secara optimal, yaitu yang ketiga adalah kontrak kerjasama dengan fasilitas kesehatan, meningkatkan distribusi produk. Namun terdapat kelemahan pada yang pertama adalah promosi yang tidak optimal, yaitu berdampak pada brand awareness, yaitu ada yang kedua ada perang harga dan diskon, yaitu merugikan keuntungan jangka panjang. Yaitu ada analisis faktor internal eksternal, yaitu faktor peluang yang mendukung perusahaan adalah meningkatkan kesadaran kesehatan, yaitu memberi potensi meningkat penjual, lalu ada teknologi digital untuk promosi, yaitu mempermudah pemasaran online, lalu yang ketiga adalah kerjasama dengan institusi kesehatan, yaitu menambah kredibilitas produk. Lalu di sini ada ancaman yang dihadapi meliputi, yang pertama adalah persaingan ketat di pasar, yaitu terutama dari produk substitusi, lalu kedua ada dinamika ekonomi dan regulasi pemerintahan, yaitu dapat mempengaruhi stabilitas bisnis. Di sini ada analisis SWOT, kombinasi SO yaitu Stretch Opportunity, yaitu memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang seperti meningkatkan promosi berbasis teknologi. Lalu di sini ada kombinasi WO yaitu ada weakness opportunity, yaitu mengurangi kelemahan dengan
menangkap peluang, misalnya meningkatkan pelatihan SDM, kombinasi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, misalnya di verifikasi produk. Lalu ada kombinasi WT, yaitu mengurangi dampak kelemahan dan ancaman secara kebersamaan seperti memperkuat inovasi produk. Kesimpulan, penelitian ini berhasil menggambarkan bahwa PT Mubarakat Jaya Farma memiliki kekuatan internal yang cukup signifikan untuk mendukung strategi pemasaran yang inovatif. Namun, perusahaan tetap harus memperhatikan ancaman dari pesaing baru dan substitusi. Strategis yang direkomendasi meliputi peningkatan promosi digital, memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan visibilitas, lalu ada di verifikasi produk, mengembangkan produk yang sesuai dengan tren kesehatan, lalu ada penguatan kerjasama dengan fasilitas kesehatan, yaitu meningkatkan distribusi dan kepercayaan konsumen. Yaitu ada kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihannya yaitu menggunakan metode analisis yang komprehensif, yaitu SWOT, IEF, dan EEF, yaitu memberikan data kuantitatif dan kualitatif yang mendukung kesimpulan, struktur pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami. Lalu kelemahannya yaitu kurangnya kajian literatur yang lebih mendalam terkait strategis pemasaran serupa, tidak ada pembahasan detail mengenai dinamika kebijakan pemerintah terbaru yang dapat mengurangi strategis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.